Pada hari kedua bekerja, ia terus saja memuji pertarungan Sakamoto kemarin. Shin, yang masih antusias, tanpa sadar mengoceh soal betapa banyaknya musuh yang bisa dikalahkan Sakamoto dengan satu pukulan. Di tengah obrolan, istri Sakamoto tiba-tiba bertanya apakah Sakamoto telah melanggar aturan keluarga. Sakamoto terlihat sedikit tegang, tetapi berusaha menghindari pembahasan itu. Istrinya, Aoi, tampak serius, sementara anak perempuan mereka, Hana, sibuk bermain. Shin yang penasaran bertanya lebih lanjut mengenai aturan keluarga yang dimaksud Aoi. Namun, Sakamoto malah menyuruhnya untuk melupakan hal itu. Saat mereka bersiap untuk pulang, tiba-tiba seorang wanita melompat dari jendela dan jatuh menimpa Sakamoto. Rupanya, wanita tersebut sedang dikejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Sayangnya, akibat insiden itu, bakpao yang baru saja dibeli Sakamoto menjadi kotor. Wanita itu bernama Lu Xiaotang, seorang buronan yang langsung bersiap untuk melawan. Sakamoto hanya terduduk lesu, meratapi bakpaonya yang kini tidak bisa dimakan. Tak lama kemudian, kelompok orang yang mengejar Lu mulai menyerang. Saat salah satu dari mereka mencoba menusuk Lu, Sakamoto segera turun tangan untuk menolongnya. Salah satu musuh mengeluarkan pistol dan menodongkannya, tetapi tiba-tiba pria botak itu dihantam oleh Shin. Lu berhasil melarikan diri, sementara Shin dengan gesit menghajar si pembawa pistol menggunakan teknik Tai Chi-nya. Insiden ini justru membuat semakin banyak musuh berdatangan. Mereka mulai menembaki Sakamoto dan Shin. Sementara itu, seorang anggota geng melapor kepada bosnya bahwa Lu berhasil kabur dengan bantuan dua pria. Mendengar hal itu, bos mereka langsung marah dan menghajar anak buahnya. Ternyata, Lu bukanlah orang biasa. Ia adalah anak dari seorang bos mafia yang membawa kunci brankas rahasia. Dua saudara kembar yang terkenal sebagai pembunuh bayaran berbahaya pun dikirim untuk mengejar Lu. Mereka dikenal tidak pernah gagal dalam membunuh target mereka. Kini, Sakamoto dan Shin harus menghadapi ancaman baru yang jauh lebih berbahaya. Shin mencoba menyerang salah satu dari saudara kembar itu, tetapi pukulannya dengan mudah ditahan. Ia tidak menyangka bahwa pria gemuk yang berdiri di depannya bisa bergerak secepat itu. Lawannya, yang bernama Boan, menganggap Shin hanyalah seorang pembunuh bayaran amatir yang bahkan tidak mengenal siapa itu Taro Sakamoto. Kini giliran Sakamoto yang menunjukkan kekuatannya. Dengan satu hantaman keras, Boan seharusnya tak bisa berdiri lagi. Namun, luar biasanya, pria itu masih bisa bertahan. Di sisi lain, Lu masih kebingungan karena tidak tahu di mana mereka sebenarnya berada. Boan, yang terpojok, akhirnya menyerahkan kunci brankas yang mereka cari dan meminta agar diberikan kematian yang elegan. Namun, Sakamoto menolak membunuhnya. Hal itu justru membuat Boan tersulut emosi. Baginya, seorang pembunuh bayaran yang tidak mau membunuh hanyalah seorang pengecut. Sakamoto tetap tidak bergeming. Ia menjelaskan bahwa dirinya memang dulunya adalah pembunuh bayaran, tetapi kini ia sudah pensiun. Namun, lawannya tidak bisa menerima kenyataan itu. Baginya, seseorang yang tangannya berlumuran darah tidak bisa begitu saja meninggalkan dunia pembunuhan. Ketegangan semakin memuncak, dan pertarungan sengit pun tak bisa dihindari lagi. Namun, karena sudah lama tidak berolahraga, otot Sakamoto terasa kaku, dan ia bahkan harus menempelkan koyo sebelum bertarung. Dua saudara kembar itu menyerang secara brutal dengan teknik andalan mereka. Namun, Sakamoto dengan mudah menghindari semua serangan mereka, membuat mereka kebingungan. Bagaimana bisa seorang pria gemuk seperti Sakamoto mampu menghindari semua serangan mematikan mereka? Teknik yang selama ini tak pernah gagal ternyata sama sekali tak berpengaruh pada Sakamoto. Lu yang menyaksikan pertarungan itu semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Sakamoto dan Shin. Setelah pertempuran sengit, akhirnya Sakamoto dan Shin berhasil mengalahkan si kembar. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mendatangi bos mereka dan menodongkan pisau ke lehernya. Bos yang selama ini mengendalikan semua rencana jahat akhirnya jatuh ke tangan mereka.
Lu lalu membuka berangkas milik ayahnya itu dan di dalam terdapat banyak harta dan minuman yang dibuat oleh ayahnya untuk Lu. Mereka lalu makan bakpao bersama dan ditemani oleh minuman racikan ayah Lu. Sementara itu, Lu akhirnya bergabung dengan Sakamoto dan mulai bekerja sebagai karyawan toko. Shin pun kini menjadi bagian dari keluarga Sakamoto, dengan satu aturan utama, tidak boleh membunuh. Namun, di sisi lain, ada ancaman baru yang mengintai mereka. Organisasi misterius bernama JA telah memasang harga sebesar 1 miliar yen untuk kepala Sakamoto.